Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Su pedang tangan. Bawahan, terima kasih Sekte Master. Ketika Sen Subing membungkuk dengan air mata, dia menarik Sen Suzen yang belum lega. Bawahan berterima kasih pada Tuan. Sen Suzen mengerutkan bibirnya. Setelah berterima kasih padanya, kedua saudara perempuan itu melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Gongsun Yang Chun langkah demi langkah. Sepasang saudara perempuan ini, setiap langkah yang mereka ambil, niat membunuh menjadi kuat. Pada saat ini, banyak orang kuat, kepala berbagai pembuluh darah, tetua, dan murid alam dewa memandang Sister Sen Suzen dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan. Ternyata kepala penatua yang berjasa dan berjasa adalah Putri Sen Tianqi. Ya, mereka memang mengejar Song Liang. Petik 2 petik 2. Dengan diskusi orang-orang berputar-putar di telinganya, Gongsun Yang Chun, yang kehilangan kakinya dan berlutut, menatap Sen Suzen dan Sen Subing dengan mata pecah-pecah, dan meraung, bahkan jika orang tua itu akan mati, dia tidak akan mati di tanganmu. Dan Tan Yun, kamu penjahat tercela, kamu berbalik. Gongsun Yang Chun membuka mulutnya, dan pedang terbang keluar dari mulutnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang dan hendak membunuh dirinya sendiri. Tan Yun tiba-tiba membungkuk, dan tangan kirinya dengan kuat menggenggam tangan yang memegang gagang pedang. Apa? Retakan. Dalam ratapan Gongsun Yang Chun, tangan Tan Yun yang memegang pedang hancur berkeping-keping, darah berdeguk dan jari-jari patah terbang menjauh. Gongsun Yang Chun berteriak, jatuh ke genangan darah, dan terus berguling dan mengutuk Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, menoleh untuk melihat Sen Subing yang menangis, dengan kelembutan di mata bintangnya, dan berkata melalui suara, saya tahu Anda selalu menginginkan kehidupan Gongsun Yang Chun, dan saya juga tahu bahwa Anda ingin membunuhnya, setiap saat untuk balas dendam. Maaf membuatmu menunggu. Air mata Sen Subing menetes, dan transmisi suara berkata, Tan Yun, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Sebaliknya, saya berterima kasih, terima kasih banyak. Saya tahu bahwa Gongsun Yang Chun adalah mata-mata dari suku Jin saja. Menurut aturan, dia dihukum mati di depan umum. Tetapi Anda menyerahkan hidupnya kepada saya dan saudara perempuan saya. Saya ingat kebaikan ini di hati saya. Mendengar ini, Tan Yun sedikit mengangguk, dan berkata melalui suara, pergi, bunuh dia, berikan penjelasan kepada ayahmu, dan juga berikan penjelasan kepada saudara perempuanmu. Ketika Sen Subing pertama kali membuat sedikit, emosi Sen Suzen benar-benar di luar kendali. Gongsun Yang Chun, kamu membayar kembali nyawa ayahku. Itu semua karena kamu. Kakakku dan aku menjadi tunawisma, jadi aku bahkan tidak melihat ayahku terakhir kali. Aku akan memotongmu 1000 kali. Petik 2 petik 2. Sen Suzen menangis patah hati, dan mulai menebas Gongsun Yang Chun dengan pedang. Pompa, engah. Setiap kali dia memotong, sepotong tipis daging dan darah terbang menjauh dari tubuh Gongsun Yang Chun. Pada saat ini, ribuan pisau, di mulutnya tidak hanya berbicara, tetapi dia benar-benar melakukannya. Pada saat berikutnya, teriakan Gongsun Yang Chun tidak pernah berhenti. Setelah beberapa saat, tubuh bagian atas Gongsun Yang Chun hampir tersisa dengan kerangkanya, tetapi dia masih memiliki nafas. Kakak, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Sen Suzen menangis dan matanya bengkak, tersedak. Iya, Sen Subing melintas melewati Gongsun Yang Chun dengan pedang. Saat kepalanya terbang menjauh dari tubuhnya, Sen Subing membuka mulutnya sedikit, dan api sejati dalam hidupnya meledak, membakar kepalanya di dalamnya. Saat bernafas, kepala Gongsun Yang Chun dan pembuluh darah surgawi dari roh dan 7 binatang berubah menjadi ketiadaan. Berdebar, Sen Subing dan Sen Suzen berlutut di tanah bersama-sama, melihat ke arah kampung halaman mereka, air mata mengaburkan pandangan mereka, ayah, putriku membalas dendam untukmu. Sen Subing tersenyum dan berkata dengan air mata, ibu, sejak putri Anda ingat, Anda telah berbicara tentang meminta putri Anda untuk membalaskan dendam ayah Anda. Putrinya ingat bahwa sebelum Anda meninggal, Anda masih memegang tangan putri Anda dan memintanya untuk membalaskan dendamnya. Petik 2. Ibu, apakah kamu melihatnya? Putri dan saudara perempuanmu telah memenuhi keinginanmu. Gongsun Yang Chun, dia telah dibunuh oleh putrinya, oh. Pada saat ini, ketika Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao ingin melangkah maju untuk membantu kedua saudara perempuan itu, Tan Yun menghela nafas dalam benak mereka, Meng Mo, Xiao,
dan Gongsun Yangchun selalu menjadi simpul mereka. Mereka menunggu hari pembalasan. Mereka menunggu terlalu lama. Biarkan mereka menangis. Terkadang air mata adalah obat mujarab untuk sakit hati. Setelah beberapa saat, kedua saudara perempuan itu berhenti menangis. Pada saat ini, semua murid dan Mai dari pintu dalam hingga pintu suci tertinggi memandang Sen Subing dan mata Sen Suzhen berubah menjadi sangat hormat. Tidak ada alasan lain, hanya karena mereka adalah putri dari kepala Sage dan Mai. Kedua saudara perempuan, Sen Suzhen, menyeka air mata dari sudut mata mereka. Setelah kembali ke jajaran tingkat tinggi Simai, Tan Yun memindai tingkat tinggi dan berkata dengan acuh tak acuh, leluhur pemberontak dan leluhur mata-mata semuanya telah melanggar hukum. Maka sudah waktunya untuk membersihkanmu. Mendengar ini, hati leluhur agung Feng Yun, kepala formasi gerbang suci Feng Qingcheng, dan leluhur formasi kering tiba-tiba tenggelam. Karena mereka semua adalah mata-mata Feng. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat mereka diam-diam lega, tetapi juga ragu. Tetapi melihat Tan Yun berkata lagi, leluhur besar formasi, dan semua leluhur formasi, serta Feng Qingcheng, setia kepada Kaisar saya Huangfu Shengzong, dan penguasa ini percaya bahwa mereka bukan mata-mata. Kecuali mereka, sampai ke tetua sekte luar, sampai ke pintu suci yang tinggi, semua lihat raja ini. Siapapun yang melanggar perintah, raja ini, bantai kalian 9 klan. Setelah itu, Tan Yun menggunakan murid sucinya dan memindai banyak level tinggi. Pada saat ini, gerbang luar Huangfu Shengzong, gerbang dalam, gerbang abadi, gerbang suci, diaken, penatua agung, kepala, dan lebih dari 6.000 orang semua memandang Tan Yun. Bahkan mata-mata pun sama. Sejak hari mereka menjadi mata-mata, mereka telah bersiap untuk yang terburuk atau bahkan kematian. Alasan mereka tidak melawan adalah karena mereka takut. Mereka takut. Kata-kata Tan Yun, sembeli kalian 9 klan, mengejutkan mereka. Karena mereka merasa bahwa Tan Yun adalah seorang pria besi dan darah yang melakukan apa yang dia katakan. Tidak masalah jika Anda mati, tetapi Anda pasti tidak dapat melukai 9 klan Anda, jadi mereka semua memilih untuk duduk dan menunggu. Mereka tahu bahwa dengan basis kultivasi mereka sendiri, bahkan jika mereka ingin bunuh diri saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan. Di bawah kendali murid surgawi Tan Yun Hongmeng, lebih dari 6.000 orang tiba-tiba tampak kusam. Suara seperti kutukan Tan Yun terdengar dari benak semua orang, roh, majulah. Begitu kata-kata itu jatuh, adegan keterkejutan dan kemarahan terjadi pada Tan Taiyu dan bahkan semua orang. Desir-desir. Saya melihat sosok-sosok berkedip di tengah, luar, dalam, abadi, dan suci, total 1.600 orang di 4 gerbang, melewati ratusan meter ke depan. Ada 1.600 dari kalian, berdiri bersama dalam satu kelompok. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, ada juga pemimpin setiap mata-mata, berdiri di garis depan. Desir-desir. 1.600 orang berkedip, dibagi menjadi 12 tim. Segera, Tan Yun mengangkat kendalinya atas manajemen senior lainnya. Ketika para pemimpin tingkat tinggi ini, dan murid-murid dari aliran yang berbeda, menatap sahabat dan mentor dari 1.600 orang yang biasanya mereka panggil saudara dan saudari mereka semua marah. Pada saat ini, semua orang merasakan kepanikan yang mendalam. Menghadapi seperempat sekte tingkat tinggi, mereka semua adalah mata-mata. Tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan seberapa jauh Huangfu Shengzong telah digerogoti. Bab 912 Jumlah mata-mata yang menakjubkan. Master Sekte, bunuh mata-mata, bunuh mereka. Seorang murid perempuan di antara kerumunan berteriak. Setelah itu, semua murid berteriak, bunuh mata-mata. Membunuh mereka. Petik 2. Petik 2. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para murid agar diam, mata-mata yang dipimpin oleh 12 pasukan mengamati dan berkata, satu persatu, apa yang ada di belakangmu? Pria yang dipimpin oleh tim pertama tampak membosankan dan berkata, kami adalah orang-orang dari Xianzong Abadi. Wanita yang dipimpin oleh tim kedua berkata dengan jujur, kami dari Istana Abadi. Wanita yang dipimpin oleh tim ketiga tampak kusam dan berkata, kami adalah anggota klan emas kuno. Pria yang dipimpin oleh tim keempat berkata, kami diatur oleh keluarga kerajaan Tuoba untuk masuk. Kemudian, mata-mata yang dipimpin oleh tim kelima hingga ke-12 berkata secara bergantian. Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Suci Huangfu.
Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Suci Nangong. Kami adalah klan Murong kuno. Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Tang Sun Sein. Kami adalah klan Zhongli kuno. Kami adalah keluarga tersembunyi keluarga kiri. Kami adalah keluarga tersembunyi keluarga Si Hong. Kami adalah keluarga pertapa keluarga Zhongwu. Setelah mendengarkan Tan Yun, Tan Taeyu sudah gemetar karena marah dan tubuh tuannya gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, ini semua tentang dua sekte kuno dari pegunungan hukuman surgawi yang telah terlibat dalam Huang Fu Seng Song saya. Tanpa diduga, 6 klan kuno datang ke 3 klan. 4 dinasti suci agung bahkan lebih gigih. Bahkan keluarga tersembunyi, yang mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan urusan dunia, mengirim orang untuk bergabung dengan Huang Fu Seng Song saya. Pada saat ini, tidak hanya Tan Taeyu yang marah, tetapi juga orang-orang tingkat tinggi lainnya. Anda tahu, kekuatan kuat ini hampir setengah dari benua hukuman surga. Yuner, bunuh mereka semua. Tan Taeyu, yang terluka parah, meraung marah. Kakek tenang. Tan Yun buru-buru mendukung Tan Taeyu, dan berkata, kakek, Yuner menanyakan beberapa pertanyaan padamu, dan kemudian mengeksekusinya. Oke, kata Tan Taeyu. Tan Yun tidak segera bertanya, dia diam-diam berkata, sekarang saya telah mengambilnya kembali. Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huo, Xian Chen, Jiji, 6 Excalibur yang luar biasa. Ada juga 5 pedang sihir atribut tunggal dan 1 pedang Excalibur Hongmeng yang belum ditemukan. 2 dari pedang dewa atribut tunggal harus berada di dinasti suci Tang Sun saat ini, dan pedang ilahi Hongmeng harus berada di istana jiwa ilahi. Jadi, di mana 3 pegangan lainnya? Ketika saya mencoba di tanah abadi, ketika saya memasuki jurang penguburan dewa dan menemukan dewa-dewa primordial, itu memberitahu saya bahwa ada total 11 lelaki tua yang mencuri pedang ilahi bersama-sama. Selain 3 leluhur kuno pegunungan Tianpu, ada Tuo Bachenyuan, Namong Chongsu, Mugu Feng, Huang Fu Lingyun, Tang San Feng, Qi Li Ruxu, Huang Fu Lingyun, Si Hong Rukong, dan Zhongwu selamanya. Meng Chao berkata bahwa Mugu Feng adalah leluhur keluarga Mu, dan Tang San Feng seharusnya menjadi anggota klan Tang. Tang San Feng dan Mugu Feng masing-masing mendapat pedang ilahi Hongmeng pada waktu itu. Dan keturunan Tang San Feng, Tang Yongsheng memimpin orang-orang untuk menghancurkan keluarga kerajaan suci Mu Feng, dan mengambil pedang ilahi yang ditinggalkan Mugu Feng untuk generasi mendatang. Dengan cara ini, 3 pedang surgawi Hongmeng yang tersisa ditempatkan di Tuo Bachenyuan, Namong Chongsu, Si Hong Rukong, Qi Li Ruxu, Huang Fu Lingyun, Zhongwu selamanya, 3 dari mereka. Tan Yun memikirkan ini, memandang Tan Taeyu, dan bertanya apakah ke-6 orang itu berasal. Meskipun Tan Taeyu tidak tahu apa yang ditanyakan Tan Yun tentang hal-hal ini pada saat ini, dia masih berkata, Yuner, Tuo Bachenyuan adalah mantan orang suci dari dinasti suci Tuoba. Namong Chongsu juga merupakan dinasti suci Namong, mantan raja suci. Huang Fu Lingyun adalah mantan guru suci dari dinasti suci Huang Fu, dan pada saat yang sama saudara tiri dari ayah dan tuannya. Hanya saja orang ini kejam, dan leluhur saya, Tuan, terpaksa meninggalkan dinasti suci Huang Fu. Kemudian, ketika kekuatannya meningkat pesat, ia mendirikan Huang Fu Seng Song. Ia berbalik melawan dinasti suci Huang Fu dan menjadi musuh bebuyutan. Petik 2. Adapun Si Hong Rukong, Qi Li Ruxu, dan Zhongwu selamanya, mereka bertiga adalah patriark dari 3 keluarga besar yang tersembunyi. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa di masa depan, di dinasti suci dan keluarga pertapa orang-orang ini, dia dapat menemukan 3 pedang suci yang tersisa. Yuner, mungkinkah itu yang terjadi? Apakah kamu bertanya tentang ini? Tan Taeyu berkata dengan cemas. Kakek, Yuner hanya menanyakan sesuatu ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, kata Tan Yun. Iya, Tan Taeyu berkata dalam transmisi suara, Yuner, setelah kamu akan membunuh mata-mata, bicaralah dengan kakekmu, kamu mengatakan Xuanzong sebelumnya, panjangnya 50 tahun, yang terpendek adalah 20 tahun, dan kamu akan datang kembali. Apa artinya? Dan Xianer, karena kematian Xuanzong, anak ini sekarang mengurung diri dalam retret, sayangnya. Di sini, Tan Taeyu patah hati dan tidak bisa berkata-kata. Kakek, ketika sekte itu tenang, Yuner akan pergi ke Xianer. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, ekspresinya tiba-tiba, penatua penegak hukum sekte suci menerima perintah. Bawahan ada di sini.
Jun Yuanfeng melangkah maju dan berkata dengan hormat. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan, bawa mata-mata ini pergi dan bunuh mereka semua, dan lemparkan tubuh mereka ke gunung untuk memberi makan monster. Bawahan patuh. Setelah Jun Yuanfeng menerima pesanan, dia memanggil 1.600 orang, dan murid inti penegak hukum membawa 1.600 orang pergi. Wow, Tan Yun naik ke langit, berdiri di udara, terbang di udara, melepaskan kesadaran spiritual dan mencakup lebih dari 7 juta murid. Tidak ada keraguan, semua orang akan mengangkat kepala dan menatap mata raja ini. Mereka yang melanggar perintah tidak akan dimaafkan. Setelah itu, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan dia menggunakan pupil kosmiknya. Wah! Sebagian besar murid segera mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan saat mereka menatap Tan Yun jatuh ke dalam kebodohan. Master Sekte, tolong selamatkan hidupmu. Wow, Sekte Master, jangan bunuh kami. Master Sekte, kami juga tidak ingin menjadi mata-mata, tetapi kami tidak punya pilihan. Pengaturan di atas sudah diatur, kami harus datang. Petik 2. Tuan Sekte, kami benar-benar tahu itu salah. Tuan Sekte, kami akan mengkhianati keluarga kami, dinasti suci kami, mohon maafkan kami seumur hidup. Petik 2. Mengikuti kepanikan yang menusuk hati, menangis, dan memohon belas kasihan, ada puluhan ribu murid merangkak di tanah, mengetuk kepala mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Zhong Lixiner dari alam dewa 8 kali lipat, pikirannya berlari cepat di benaknya. Aku adalah lapisan ke-8 dari alam ilahi, bahkan jika aku memegang orang penting Tan Yun, aku mungkin tidak akan mundur di bawah pengawasan orang-orang kuat. Juga, Paman Bo, Situ Wuhen, Jin Xianghai, dan Tuo Ba Qingtian. Alasan mengapa mereka dikendalikan oleh Tan Yun adalah karena mereka terluka parah dan jiwa mereka melemah. Dan aku tidak terluka, aku tidak percaya pada Tan Yun, kamu bisa mengendalikanku. Selama saya bertahan hari ini, saya akan menemukan cara lain untuk meninggalkan Huang Fu Sengsong di masa depan. Sebelum saya pergi, saya ingin Tan Yun membayarnya. Setelah beberapa analisis, Zhong Lixiner mengangkat kepalanya, dan saat dia melihat Tan Yun, dia langsung berpura-pura terlihat kusam. Tidak ada keraguan bahwa Zhong Lixiner sedang bertaruh. Jika dia kehilangan nyawanya, dan jika dia menang, dia akan diselamatkan. Bab 913, menyatukan 10 Vena. Dihadapkan dengan permohonan puluhan ribu murid, Tan Yun tetap acuh tak acuh. Mata bintangnya dipenuhi amarah yang mengamuk, dan dia berkata, jika bukan karena mata-mata, ketua sekte lama tidak akan mati. Dalam hatiku, Tan Yun, kebencian terhadap mata-matamu tidak kurang dari pengkhianat. Setelah itu, Tan Yun melirik 7 juta murid yang tampak kusam, dan berkata tanpa ragu, roh, pertahankan raja ini. Mendengar itu, tidak ada murid yang maju. Dalam pandangan Tan Yun, tidak boleh ada mata-mata. Bahkan jika Tan Yun telah kehabisan organnya, tidak peduli seberapa pintar dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhong Liuxin, yang dia anggap sebagai teman, adalah seorang mata-mata. Kemudian, Tan Yun menemukan melalui indera spiritual bahwa ada lebih dari 40.000 murid mata-mata yang berlutut. Dengan data yang luar biasa ini, bahkan Tan Yun merasa kulit kepalanya mati rasa. Dalam pandangan Tan Yun, jika Huang Fu Sengsong tidak bertemu dengan dirinya sendiri, dia akan ditakdirkan untuk menghilang di sungai panjang sejarah kultivasi. Dan Tan Taiyu dan leluhur lainnya, pemimpin sekte tingkat tinggi, dan murid, jelas juga menyadari keseriusan masalah ini, mereka menatap mata Tan Yun, dan mereka mengagumi dan menghormati. Wang Yuan. Tan Yun tersenyum kecil. Pada saat ini, Wang Yuan, diakon penegak hukum di Sekte Suci, mendengar Tan Yun memanggil dirinya sendiri, dan dia tampak bersemangat dan berkata, bawahan ada di sini. Tan Yun memandang Wang Yuan, yang kehilangan lengan kanannya, dan teringat adegan di mana lengan kanannya dihapus 10 tahun lalu untuk melindungi Nangong Ruksue. Pada saat itu, Tan Yun telah memberitahu Jun Yuanfeng bahwa Wang Yuan dapat melakukan hal-hal penting. Dia juga memberitahu Yuan Fengjun untuk memberi Wang Yuan setetes cairan kehidupan untuk memulihkan lengan kanannya setelah Wang Yuan pulih. Hanya setelah Tantai Xuanzong terbunuh, Tan Yun tinggal di pegunungan Tianpu selama 10 tahun dan belum membantu Wang Yuan pulih. Setelah Tan Yun mengangguk, dia menatap Han Gu dengan ekspresi serius, 10 tahun yang lalu, untuk menyembunyikan langit dan menyeberangi laut,
mata-mata dan pengkhianat percaya bahwa Master Sekte telah dibunuh oleh Han Gu dan menyerahkan pedang ke Han Gu, dan biarkan dia melepaskan lengan kirinya. Kali ini Han Gu telah membuat prestasi besar. Master Sekte ini akan memerintahkan orang untuk mengukir perbuatanmu dan semua perbuatan semua orang yang berjuang untuk kelangsungan hidup Huangfu Shengsong hari ini di ratusan loh batu. Berdirilah monumen batu ini di gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, sehingga semua orang dapat mengingat rasa malu Huangfu Shengsong hari ini. Biarkan semua orang ingat bahwa level tinggi yang berkorban untuk darah dan kehidupan Huangfu Shengsong menukar stabilitas Huangfu Shengsong. Selanjutnya, hari ini raja ini mengumumkan bahwa perselisihan 10 saluran akan dihapuskan. Mulai sekarang, 10 saluran akan disatukan. Mulai sekarang, para murid dari semua pembuluh darah akan menjadi musuh yang sama dan saling menghormati. Semua orang harus ingat bahwa raja ini akan menamai hari ini sebagai hari kemerdekaan Huangfu Shengsong saya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pertempuran antara meridian dan meridian. Terlepas dari meridian, 10 meridian adalah ortodoks Huangfu Shengsong, kata Tan Yun setelah jeda, dan berkata dengan sikap yang mengesankan, karena, di jantung penguasa ini, kamu status garis di sekte tidak tinggi atau rendah. Semua dari 10 pembuluh darahmu adalah ortodoks Huangfu Shengsongku. Para pejabat dan murid tingkat tinggi mendengar kata-kata itu, air mata memenuhi mata mereka, dan mereka berteriak kegirangan dan kegembiraan. Terutama Tan Taiyu, air mata tua, bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Patriark, apakah Anda melihatnya? Yuner akhirnya menyatukan 10 baris. Dan Xuanzong anakku, pernahkah kamu melihatnya? Yuner tidak mengecewakanmu. Sekarang Sekte Huangfu Shein damai. Saat semua orang menghela nafas dan menangis, lebih dari 40.000 murid mata-mata yang berlutut juga menangis, tetapi mereka menangis karena ketakutan. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Su Bing, berikan Wang Yuan cairan hidupmu, dan Xi Yan dan tetesmu, berikan juga pada Han Gu. Dalam uji coba medan perang para dewa, Tan Yun memberi Tian Xiang setetes dan Namong Yukin 2 tetes setelah dia mendapatkan cairan kehidupan. Meng Yao, Xi Yao, Xi Yan, Tan Tai Xianer, Shen Subing masing-masing 1 tetes. Kemudian, ketika Tan Yun berhadapan dengan orang lain, Mu Meng memberi Tan Yun setetes. Jatuhnya Zhong Wuxiao, ketika Tan Yun dan Raja Serigala Api Emas bertarung sengit di tempat suci gladiator 10 tahun yang lalu, dia memberikannya kepada Tan Yun untuk pulih dari cedera Raja Serigala Api Emas. Sekarang Tan Tai Xianer masih mundur, drop Tian Xiang telah digunakan oleh para tetua. Saat ini, Tan Yun hanya bisa meminta 2 tetes Su Bing dan Xi Yan. Iya, kedua gadis itu menjawab dan memberikan satu-satunya tetes cairan kehidupan di tubuh mereka kepada Wang Yuan dan Han Gu, sehingga mereka dapat memulihkan lengan mereka yang hilang. Wang Yuan dan Han Gu sangat bersemangat, mereka segera memanipulasi cairan kehidupan yang membeku dan berubah menjadi kabut yang penuh dengan nafas kehidupan yang kaya, menutupi tubuh mereka. Segera, lengan kanan Wang Yuan yang hilang dan lengan kiri Han Gu yang hilang bermunculan seperti rebung setelah hujan. Ketika kedua lengan dilahirkan kembali, mereka tidak jauh berbeda dari lengan yang hilang sebelumnya, kecuali kulit mereka putih dan lembut seperti bayi. Setelah hilang dan kembali, Wang Yuan dan Han Gu menghadap Tan Yun, bersujud bersama, terima kasih, bawahanku. Pembebasan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, inilah yang dijanjikan Master Sekte sebelumnya. Sekarang ini akan membantumu pulih. Ketika kata-kata itu selesai, Tan Yun mengesampingkan senyumnya dan berkata dengan tegas, kalian berdua akan memimpin murid-murid penegak hukum untuk mengeksekusi mata-mata ini. Ingat, biarkan mereka dihancurkan. Bawahan patuh. Setelah keduanya menerima perintah, mereka mulai memimpin murid penegak hukum, berharap untuk mengambil lebih dari 40.000 mata-mata. Ayo kabur. Di antara lebih dari 40.000 mata-mata, ketika seseorang berteriak dengan keras, beberapa dari mereka melompat ke udara, dan beberapa menginjak pedang terbang mereka, mencoba melarikan diri. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu tidak bekerja sama, leluhur akan mengeksekusimu di tempat. Han Gu tiba-tiba muncul di Qianzhang Void dan menggunakan domain emasnya. Dalam sekejap, sekelompok tirai cahaya keemasan yang diisi dengan logam, seperti bola besar dengan diameter ribuan mil, menyelimuti lebih dari 40.000 mata-mata. Apa? Tidak. Tan Yun, tunggu.
Kamu dan Huangfu Shengzong semuanya harus mati. Kamu sekte suci Huangfu, kamu tidak boleh mati. Kamu tunggu saja pasukan dinasti suci kita mengalahkan Huangfu Shengzong. Petik 2. Dalam hinaan, kutukan, dan jeritan mata-mata di alam emas, tubuh mereka dicekik dan dicabik-cabik oleh kekuatan alam tak berujung. Hanya dalam 3 napas, lebih dari 40.000 mata-mata tidak pernah selamat, berubah menjadi tulang dan darah berjatuhan di langit. Tan Yun memandang darah itu dengan dingin, dan itu tersebar di lapangan Tiangong dan berkumpul menjadi aliran darah, mengalir ke alun-alun. Tan Yun berpikir dia adalah orang yang menghargai kehidupan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa menghadapi pembantaian lebih dari 40.000 orang, dia tidak acuh pada kehidupan, tetapi mata-mata. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika mata-mata ini tidak membunuh, Huangfu Shengzong masih akan memiliki ribuan murid yang terbunuh. Tan Yun telah melakukannya, tekadnya untuk tidak sejalan dengan kekuatan di belakang mata-mata ini. Pada saat ini, Tan Yun menatap lebih dari 7 juta murid, dengan tegas mengatakan, kamu harus ingat dengan kuat bahwa membunuh mata-mata hanyalah permulaan. Apa yang harus dilakukan Huangfu Shengzong saya adalah mencabut kekuatan di belakang mata-mata, dan membiarkan mereka membayar harga yang menyakitkan untuk apa yang mereka lakukan. Para murid dan pemimpin tingkat tinggi berteriak serempak, dengan suara keras dan gemetar, penguasa itu perkasa. Penguasa itu perkasa. Bab 914 tidak memiliki tempat untuk menunjukkan dirinya. Pada saat ini, Tan Yun dengan serius berkata, sekarang level tinggi dari setiap baris, mulailah memeriksa level tinggi dan murid di baris Anda. Tidak ada orang yang belum ada di sana hari ini. Kembali ke Sekte Master. Pada saat ini, 15 tetua dari pembuluh pil pintu suci dengan hormat berkata, kapal pil saya Tang Xinying, saya hilang. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, Zhong Wu Xiao naik ke langit, tergantung di depan Tan Yun, dan membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, saudara perempuan saya memiliki sesuatu untuk meninggalkan Sekte untuk beberapa waktu. Sebelum saudara perempuan saya pergi, izinkan saya memberikan ini surat untukku, kamu. Dengan itu, Zhong Wu Xiao menyerahkan surat di tangannya kepada Tan Yun. Zhong Wu Xiao tahu bahwa Tan Yun adalah tunangannya secara pribadi, tetapi di depan semua orang, dia harus memberi hormat kepada Tan Yun dan harus memberi hormat padanya. Iya, Tan Yun Jian sedikit mengernyit, tetapi melihat kata-kata, Rocky Tan Yun, tertulis di amplopnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan meletakkan amplop itu di tangannya. Setelah Zhong Wu Xiao terbang di antara kerumunan, seorang tetua suci di pembuluh darah membungkuk dan berkata, kembalilah ke tuannya, saya juga kehilangan tetua Murong Sishi. Tan Yun mengira Gongsun Ruoxi telah pergi bersama Murong Sishi, jadi dia mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Tan Yun melihat sekeliling kejutaan murid, dan segera menatap Tante Yu dan berkata, kakek, Yuner ingin mengubah pola sekte dan membentuk wakil raja. Bagaimana menurutmu? Wakil Master Sekte, tidak hanya Tante Yu yang tercengang, tetapi juga para pemimpin dan murid sekte senior lainnya. Ya, wakil raja. Tan Yun memfokuskan kepalanya, tidak hanya wakil raja yang akan dibentuk, Yuner juga akan mendirikan saluran ke-11. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya, apa yang disebut 11 saluran? Siapa yang akan menjadi wakil Suzerain? Yuner? Sekte saya tidak pernah memiliki wakil pemimpin sekte sejak kakek mendirikan sekte tersebut. Tante Yu tersenyum sambil membelai janggutnya, namun, tidak peduli bagaimana kamu memutuskan, kakek akan mendukungmu. Bawahan juga mendukung. Nenek moyang pembentukan dan penegakan hukum merespons satu demi satu. Oke, Tan Yun tertawa. Pada saat ini, tampaknya bagi semua orang bahwa wakil Raja Tan Yun pastilah orang terdekatnya. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao. Ketika semua orang diam-diam berpikir, ekspresi Tan Yun tiba-tiba mengembun, dan dia berkata dengan keras, Tuo Bai Yingying mendengarkan. Murid ada di sini. Tuo Bai Yingying Liying melintas, dan muncul di depan para petinggi. Di mata semua orang yang terkejut, dia menghadap Tan Yun tidak berlutut, tetapi dengan satu lutut. Tetapi untuk detail ini, beberapa orang bertanya-tanya apakah dia adalah bawahan Tan Yun atau adik perempuannya. Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, Suzerain ini sekarang dapat mengangkatmu sebagai wakil pertama Raja Huangfu Shengzong, dan membantu raja ini mengelola sekte. Bawahan, terima kasih Sekte Master.
Ketika Tuoba Yingying menjawab dengan hormat, sangat mengejutkan bahwa dia tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Semua orang tidak hanya memandang tinggi padanya. Yuner, kakekku memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku tidak tahu apakah itu harus dikatakan atau tidak. Tan Taiyu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Kakek, tolong bicara, kata Tan Yun. Yuner, bagaimanapun juga, posisi wakil master sekte sangat penting. Tan Taiyu berkata dengan jujur, apa kemampuan Yingying? Apa kualifikasinya? Kakek dan nenek moyang ini tidak tahu. Ketika Tan Taiyu berhenti, dia juga memikirkan Tan Yun. Dia tahu bahwa gengsi Tan Yun saat ini secara alami tidak ada yang menentang posisi Tuoba Yingying. Apakah dia tidak menentangnya? Bukankah itu berarti bahwa orang lain tidak memiliki pendapat? Tan Yun berkata dengan nada tertentu, Yuner memahami kekhawatiran kakek, tetapi Yuner ingin memberitahu kakek dan memberitahu semua orang. Kemampuan Tuoba Yingying untuk melompat dan menantang adalah yang kedua setelah raja ini, dan bakat serta bakatnya adalah yang kedua setelah raja ini. Namun, dalam hal strategi dan bakat, dia lebih baik dari raja ini. Oleh karena itu, raja ini mengangkatnya sebagai wakil raja hari ini. Selain kakek, siapa lagi yang punya pendapat, sebaiknya berdiri sekarang. Mendengar itu, semua orang memilih diam. Tan Taiyu tua dan tua, saya telah melihat wakil master sekte. Tan Taiyu maju selangkah dan membungkuk dalam-dalam pada Tuoba Yingying. Bawahan memberi hormat kepada wakil raja. Leluhur penegak hukum, orang-orang kuat dari organisasi hukuman surgawi, dan bahkan para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai lini segera berlutut dan berlutut di Tuoba Yingying. Para murid melihat wakil tuan. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid berlutut dan bersujud. Tan Yun Chao Tuoba Yingying, yang berlutut dengan satu lutut, mengangguk. Tuoba Yingying berdiri dan menghadap orang-orang, semuanya, kecualikan kalian. Wakil Master Sekte Xie, semua orang bangun. Tan Yun berkata, mulai sekarang, perintah wakil raja adalah perintah raja, dan mereka yang melanggar perintah akan ditindak sesuai aturan. Bawahan dan murid mengerti. Semua orang berkata serempak. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, hari ini penguasa ini mendirikan saluran ke-11. Itu adalah garis orc. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Garis binatang roh apa? Ini. Apakah itu salah? Ya, binatang buas lebih rendah dari manusia, dan mereka telah didiskriminasi oleh manusia. Bagaimana mereka bisa berada pada level yang sama dengan kita? Betul sekali. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, tidak hanya pembangkit tenaga listrik dari realem-realem yang cukup mengeluh, tetapi para pejabat dan murid tingkat tinggi juga menyatakan ketidakpahaman mereka. Keluhan, ketidakpahaman, tidak berarti tidak menghormati Tan Yun, tetapi untuk pembentukan barisan orc, yang tidak dapat mereka terima untuk sementara waktu. Karena konsep bahwa para orc adalah ras manusia yang lebih rendah tertanam dalam tidak hanya di hati sekte suci Huangfu, tetapi juga di hati semua orang di benua hukuman surgawi. Menghadapi keraguan dan keluhan semua orang, mata Tan Yunsing menunjukkan sedikit kemarahan, dan kata-katanya selanjutnya membuat semua orang malu. Diam semua untuk master sekte ini. Tan Yun mengacungkan satu jari, menunjuk ke arah para pemimpin senior dan murid dari setiap nada, dan berkata berturut-turut. Apa, kamu memandang rendah para orc? Meremehkan binatang buas dan monster roh? Kamu merasakan hati nuranimu untuk sekte master ini dan bertanya pada dirimu sendiri, tanpa orc, kamu masih bisa hidup sampai hari ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu tidak tahu berterima kasih. Huangfu Shengsong saya selalu menduduki ngarai meteorit, tetapi Anda telah melupakan pertempuran ketiga para dewa, yang melindungi leluhur Anda, yang melindungi manusia di benua hukuman surgawi. Pada saat ini, tetua dari garis berjasa, Shen Suzhen, melepaskan diri dari rintangan Shen Subing, dan dia melangkah maju, membungkuk dengan ramping dan berkata, Tuan Sekte, bawahan belum lupa, tapi... Diam. Tan Yun menatap dingin ke arah Shen Suzhen dan semua orang, jika kamu belum lupa, maka kamu harus tahu bahwa di zaman kuno, naga emas dan naga iblis para orc menjaga benua hukuman surgawi. Jika bukan karena mereka, manusia di benua hukuman surgawi pasti sudah lama mati. Leluhurmu sudah pergi, di mana kalian semua? Mungkinkah kamu ingin mengatakan bahwa naga adalah binatang suci? Jadi kamu menghormati mereka. Jika demikian, maka kamu bahkan lebih tidak tahu malu. Kamu ingat guru sekte ini,
binatang itu juga binatang. Begitu orc menyerah, kemungkinan pengkhianatan mereka lebih rendah daripada manusia. Dari sudut pandang tertentu, manusia tidak sebaik mereka. Ini adalah fakta. Sekarang Master Sekte ini telah membentuk barisan orc, kualifikasi apa yang harus kamu tolak? Master Sekte ini memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat. Kata-kata Tan Yun membuat Sen Suzhen, yang cukup berpendirian, dan bahkan orang lain dengan pendapat merasa malu. Sen Suzhen dan semua orang, menghadapi teguran Tan Yun, tidak punya tempat untuk membantah. Karena begitu, kalau tidak, kenapa binatang buas lebih baik dikatakan? Bab 915 sangat tercela. Keratua mendengarkan perintah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Bawahan ada di sini. Kera iblis pembunuh surga terbang keluar dari menara suci yang indah, dari udara tipis di depan Tan Yun. Itu telah berada di menara selama beberapa hari, dan saat ini cederanya telah pulih sebesar 30%. Setelah menerima pesanan, tiba-tiba melihat ke belakang, mengepalkan tinju raksasa ke arah para murid. Dan kemudian berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun. Tuan Sekte ini menamaimu, leluhur agung para orc, kata Tan Yun. Terima kasih Tuan, berkata sambil tersenyum. Segera, Tan Yun memandang para pemimpin dan murid senior, dan berkata dengan keras, Suzerain ini menyebut naga emas dan singa sebagai leluhur kedua dari keluarga orc, dan Feng Moer sebagai leluhur ketiga. Gabungkan 8 monster-monster yang masih berkultivasi dalam gulungan makhluk roh ruang waktu ke dalam garis ras binatang. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Setelah mendengar ini, semua pejabat senior dan murid berkata serempak, dengarkan dengan jelas. Oke, sangat bagus. Tan Yun mengangguk puas, dan setelah menempatkan kera iblis pembunuh surga ke lantai 7 menara suci yang indah, dia memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, ada 1.600 anggota berpangkat tinggi dari klan kami, dan anggota berpangkat tinggi dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci telah dieksekusi. Di gerbang suci, selain garis meritorious, garis orc, garis formasi, dan ketua, 8 kepala garis lainnya telah tunduk pada hukum. Kemudian, untuk posisi kosong ini dan posisi kosong lainnya, kamu akan menjadi bertanggung jawab kepada orang yang bertanggung jawab. Ada juga perpustakaan batu spiritual sekte tersebut. Kamu juga yang bertanggung jawab. Kamu akan terus mundur setelah kamu menangani semua masalah ini dalam 3 hari. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, bawahan mengerti. Ya, Tan Yun mengangguk dan menatap Tan Taiyu dan berkata, kakek, Yuner dan Yingying mundur, tingkatkan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh berikutnya, dan tolong bantu jaga sekte. Tidak masalah, tulang tuaku ini, yang bisa membantumu, tidak akan pernah menolak. Tan Taiyu tersenyum, dan masalahnya selesai, dia hanya bisa menerima keberadaan keluarga orc. Tan Yun tersenyum sedikit, dan segera menatap Feng Yun dan Feng Qingcheng, dan berkata, Feng Tua, Qingcheng, ikut aku. Kakek, datang ke sini juga. Setelah itu, Tan Yun masuk ke istana, dan Tan Taiyu mengikuti. Qingcheng, sepertinya Tan Yun akan membicarakan pernikahanmu dengannya. Feng Yun, yang menahan rasa sakit, berbicara kepada Feng Qingcheng. Aku tidak setuju untuk menikah dengannya. Setelah transmisi suara diam Feng Qingcheng, dia dan Feng Yun melayang ke langit. Setelah memasuki istana, gerbang istana perlahan tertutup. Pada saat ini, di lapangan Tiangong, Tuoba Yingying pertama-tama memerintahkan para murid untuk membersihkan noda darah dan tubuh mata-mata di lapangan Tiangong. Setelah itu, lebih dari 4.800 orang termasuk Diaken, Penatua, dan kepala 4 gerbang luar, dalam, abadi, dan suci berkumpul bersama untuk mendengarkan rekomendasi siapa yang akan bertanggung jawab, dan kemudian Tuoba Yingying membuat keputusan akhir. Di dalam Tiangong yang besar, Master Sekte, apa yang kamu cari dengan bawahanmu dan Qingcheng? Feng Yun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan bertanya sambil tersenyum. Dia masih mengharapkan Tan Yun untuk mengambil inisiatif untuk melamar, dia ingin menikahi cicit perempuannya Qingcheng. Dihadapkan dengan pertanyaan Gaozu tentang Tan Yun, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan dingin. Dia membenci Tan Yun karena menodai dirinya sendiri dalam semalam. Dia telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, apakah Tan Yun baik? Jawabannya tidak bisa dihindari, tetapi dia tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan Tan Yun pada dirinya sendiri di masa lalu. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Feng Qingcheng memandang Tan Yun, tampak hormat,
Tetapi kata-katanya penuh dengan kedinginan. Tuan Sekte, jika Anda melamar leluhur tinggi saya, maka Anda akan selamat. Bawahan Anda mengakui bahwa Anda adalah orang yang paling cakap yang pernah dilihat bawahan Anda. Jika Anda tidak mencemarkan bawahan Anda mungkin setuju untuk menikah dengan Anda. Baru saja, bawahan tidak akan pernah setuju, dan tidak akan pernah memaafkanmu. Sebelum Feng Qingcheng selesai berbicara, Feng Yun berkata dengan wajah garang, Qingcheng, jangan cepat-cepat. Gao Pao, kamu tidak perlu mengatakan, hati Qingcheng ditentukan. Feng Qingcheng menatap Feng Yun dengan nada tegas. Kamu benar-benar marah padaku. Feng Yun terdiam, terbatuk-batuk, menatap Tan Yun, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Sekte, Qingcheng tidak masuk akal, tidak peduli padanya. Iya, Tan Yun tersenyum dan mengangguk, membuang senyumnya, dan kata-kata berikut membuat ekspresi Feng Yun dan Feng Qingcheng tiba-tiba berubah. Feng Tua, ayo buka jendela dan bicara dengan ceria. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu bahwa Anda bukan hanya mata-mata klan Feng, tetapi juga ayah dari klan Feng saat ini, Patriark Feng Xiaotian, dan Patriark lama klan Feng. Dan Qingcheng adalah putri keluarga Feng. Di mata Feng Yun yang berlumpur, ada ledakan dingin, pedang terbang keluar dari udara tipis dari tangan kanannya, memegang pedang di tenggorokan Tan Yun, dan meraung marah, orang tua itu mengerti, kamu tidak pernah memikirkannya. Menikahlah dengan Qingcheng. Tan Yun, kamu benar-benar jahat. Kamu telah menggunakan kami untuk menunda waktu. Dan biarkan orang tua itu membantumu memadamkan kerusuhan sipil. Dan Feng Qingcheng juga seperti musuh besar, menawarkan pedang terbang. Lepaskan Yuner ke orang tua itu. Tan Taiyu berteriak dengan marah. Kakek, jangan khawatir, biarkan Yuner dan Feng Lao mengobrol. Tan Yun melirik Tan Taiyu ke samping, lalu melirik ujung pedang di lehernya, tersenyum melihat ekspresi gugup Feng Yun berkata. Feng Tua, kamu juga pemimpin klan. Dengan sepengetahuanmu, kamu seharusnya bisa menebak bahwa jika aku, Tan Yun, ingin membunuhmu, aku hanya berada di lapangan Tiangong. Kamu, Qingcheng, dan semua Feng mata-mata klan di barisanmu sudah mati. Dengan kata lain, ketika leluhur besar dan leluhur 8 kapal memberontak, Anda mengikuti dan menyerang Huang Fu Sengsong saya. Pada saat itu, Anda sudah mati. Sekarang saya mengundang Anda masuk, hanya untuk berbicara dari hati ke hati dengan Anda berdua. Apakah Anda pikir Anda harus melepaskan pedang Anda? Bagaimana menurut Anda? Pada titik ini, nada suara Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. Aku paling tidak menyukai Tan Yun dalam hidupku. Aku ditusuk dengan pedang. Setelah mendengar ini, ketika Feng Yun mengambil pedang dengan wajah hijau, Feng Qingcheng menangis dan menggertakkan giginya dengan marah. Kamu tahu kami adalah mata-mata. Aku bisa mengerti kamu menggunakan kami. Tapi seharusnya tidak. Kamu merusak kepolosanku malam itu, dan menggunakan pernikahan sebagai alasan. Kamu sangat hina, aku akan membunuhmu. Memanggil. Feng Qingcheng menikam dada Tan Yun seperti kilat. Kapan? Dengan suara nyaring, Tan Yun dengan cepat menjulurkan 2 jari dari tangan kirinya, dan dengan kuat menjepit ujung pedang yang tertusuk. Dia memandang Feng Qingcheng dengan tenang, dan berkata, alasan mengapa aku tidak membunuhmu hari ini bukan karena leluhurmu yang tinggi membantu Huang Fu Sengsongku membunuh mata-mata dan pengkhianat lainnya. Kamu harus bersyukur bahwa aku menggunakanmu untuk membantuku membunuh musuh hari ini, dan juga menggunakan leluhur dan garis keturunanmu, sehingga seluruh pasukan tidak akan dihancurkan. Feng Qingcheng, apakah kamu percaya atau tidak? Apakah kamu mengatakan aku menyesatkan atau tidak? Kamu harus mendengarkanku dengan jelas. Semua mata-mata klan Feng, jika Anda dan 8 meridian lainnya menyerang Huang Fu Sengsong saya hari ini, hasilnya akan menjadi hasil dari 8 leluhur meridian, dan tidak akan ada tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, Feng Yun buru-buru berkata kepada Feng Qingcheng, Qingcheng jangan impulsif. Feng Qingcheng mengabaikan Feng Yun, dia memandang Tan Yun dengan jijik. Kalau begitu kamu bajingan, kamu memberitahu wanita ini, mengapa kamu tidak membunuh kami. Bab 916, merasa sedih. Sampah. Tan Yun mengerutkan kening, aku tidak peduli padamu, seorang wanita dengan payudara besar dan tidak punya otak. Kamu bajingan bau, kamu menajiskanku, dan kamu sangat mempermalukanku. Feng Qingcheng hampir bisa menyemburkan api dari matanya yang indah. Tan Yun menutup telinga, dan berkata, Feng Qingcheng,
Alasan mengapa aku tidak membunuhmu klan Feng hari ini adalah karena aku tidak ingin berutang budi padamu pada leluhur. 10 tahun yang lalu, kakek saya salah paham bahwa setelah saya membunuh Master Sekte Tua, dia ingin membunuh Menggu dan Xiao. Leluhur besar Anda yang mengusulkan untuk menangkap saya hidup-hidup dan membunuh mereka di depan saya yang menyelamatkan hidup mereka. Saya memiliki prinsip hidup saya, dan saya harus membalas budi leluhur Anda yang hebat, sehingga Anda masih bisa hidup hari ini. Setelah mendengarkan, Feng Yun menghela nafas dan melihat ke samping ke arah Qing Cheng. Singkirkan pedangnya, Gao Zhu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Tan Yun. Feng Qing Cheng menarik Fei Jian. Tan Yun, ini adalah akhir dari masalah ini, bicarakan saja, apa yang kamu rencanakan dengan orang tua dan klan Feng di sekte. Feng Yun siap mati ketika dia berbicara. Dia siap untuk pergi. Begitu Tan Yun akan berurusan dengannya, bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia harus bergegas keluar dari istana surgawi, sehingga semua anggota klan Feng tidak akan pernah mati bersama Huang Fu Sengzong. Feng Tua, sebelum saya membicarakan ini, saya perlu menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Tan Yun selesai berbicara dan menatap Feng Qing Cheng, kamu tidak kehilangan dirimu untukku malam itu. Mendengar itu, Feng Qing Cheng memikirkan merah yang jatuh pada saat itu, dan dia menjadi lebih marah. Tan Yun, Feng Qing Cheng, aku belum pernah melihat penjahat tak tahu malu sepertimu, apakah kamu berani menjadi seorang pria, apakah kamu masih seorang pria? Petik 2. Tan Yun, nak, kamu terlalu banyak menipu. Feng Yun melompat ke guntur, hari ini lelaki tua itu akan mati, lelaki tua itu bertarung denganmu. Tunggu, Tan Yun juga marah, dia berteriak pada Feng Yun, dengan lukamu saat ini, aku bisa membunuhmu dalam 3 tarikan napas. Sejak aku memanggilmu hari ini, aku hanya memberimu cara untuk bertahan hidup. Sebelum aku berubah pikiran, aku mendorongmu untuk menjadi tua dan muda dan jujur. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan kemudian membantai mata-mata Feng. Lelah. Setelah mabuk oleh Tan Yun, Feng Yun dan Feng Qing Cheng tidak berani berbicara, dan akhirnya terdiam. Kakek, kamu menemani Tuan Feng di sini. Tan Yun selesai berbicara dan memandang Feng Qing Cheng, kamu masuk, dan aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak mencemarkanmu. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, ada sedikit suara dari dinding. Setelah pintu batu dibuka, Tan Yun melangkah ke ruang rahasia dengan meteor. Feng Qing Cheng melotot tajam ke punggung Tan Yun, mengikuti dari dekat, dan memasuki ruang rahasia. Ledakan. Pintu batu ruang rahasia segera ditutup. Ketika ruang rahasia berjarak 10 kaki, Tan Yun memandang Feng Qing Cheng yang masih menangis, dengan ekspresi muram, apa yang kamu tangisi? Keluhan, penghinaan, betapa konyolnya. Jangan pikir aku tidak tahu tujuan janjimu malam itu, kata Tan Yun acuh tak acuh, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku memadatkan gambar memori malam itu, kamu bisa melihatnya jelas. Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan segera, gambaran kekuatan spiritual mengembun dari kehampaan. Dalam gambar, di aula tergantung di langit malam, ketika Feng Qing Cheng menuangkan anggur ke Tan Yun, setetes cairan ekstasi hijau menetes ke gelas anggur Tan Yun dari cincin alam semesta di antara jari-jarinya. Ketika Feng Qing Cheng memanggang Tan Yun di kursi batu giok, Tan Yun jatuh ke tanah dengan penampilan terpesona. Ketika dia membungkuk untuk mendukung Tan Yun, 2 gelas anggur roh di atas meja berubah dalam sekejap, berubah dalam sekejap. Klik lokasi. Ketika dia melihat ini, mata Feng Qing Cheng melebar, dan dia tahu mengapa dia kehilangan kesadaran malam itu. Ternyata Tan Yun telah menukar roh obat dengan dirinya sendiri. Setelah itu, Feng Qing Cheng terus menonton. Di layar, dia melihat bahwa setelah meminum anggur roh yang ditukar, tubuhnya gemetar, napasnya pendek, pipinya memerah, matanya yang indah menatap Tan Yun penuh keinginan. Kemudian, melihat dirinya sendiri, Feng Qing Cheng berdiri dengan gemetar, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, dan mulai menjelajahi Tan Yun dengan kedua tangan. Pada saat ini, dalam gambar, Tan Yun mencubit lehernya. Dia mengalami kesulitan bernapas, dan ekspresinya menyakitkan. Dia melakukan operasi pupil. Katakan, apa tujuanmu malam ini? Mengapa kamu ingin memberiku obat? Tan Yun bertanya dalam gambar memori. Ekspresi Feng Qing Cheng kusam, dan dia penuh dengan keinginan untuk membuat siapapun mendidih demi darah binatang itu. Nenek moyang saya telah menyelidiki dan Anda sangat protektif terhadap wanita Anda.
Jadi Gao Zhu memberi saya sebotol ekstasi Xiaoyao Lotion, setelah membiarkan saya membuat Anda terpesona, lalu menanggalkan pakaian Anda, dan ketika Anda bangun, atur itu sebagai ilusi memiliki hubungan kulit dengan saya. Pada saat ini, Feng Qingcheng di ruang rahasia melihat bahwa dia secara aktif duduk di pangkuan Tan Yun di video dan mulai merobek rok hitamnya. Katakan, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuatmu berpikir bahwa aku telah menjadi wanitamu ketika kamu bangun, dan saat itu aku tidak ingin kamu bertanggung jawab, berpura-pura dipermalukan dan sedih untuk pergi, membuatmu merasa bersalah padaku. Kemudian, di masa depan, leluhur saya akan maju dan membiarkan Anda menjadi anggota klan Feng. Jika Anda tidak setuju, leluhur saya akan mengancam Anda dengan hidup saya. Pada saat itu, Anda berutang kepada saya, dan ditambah dengan karakter Anda akan menjadi anggota keluarga Feng saya di bawah rahmat dan kekuatan leluhur besar saya, dan Huangfu Shengzong akan menjadi milik keluarga Feng saya. Jika kamu bisa setia pada klan Feng di masa depan, leluhurku yang hebat akan mengolahmu, jika tidak, aku akan menyingkirkanmu dan membiarkan klan Fengku mengambil alih Huangfu Shengzong. Pada titik ini, gambar itu dibekukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, di ruang rahasia, wajah Feng Qingcheng pucat dan menakutkan, dan tubuhnya yang anggun bergetar hebat. Dia benar-benar tidak bisa memprediksi bahwa Tan Yun sudah mengetahui triknya sejak saat itu. Tan Yun mencibir dan berkata, Feng Qingcheng, kamu terus mengatakan bahwa aku tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa leluhurmu atau aku yang tidak tahu malu? Siapa yang tidak tahu malu? Aku mengatakan yang sebenarnya, jika aku tidak peduli dengan mata-mata lain dan tidak ingin membuat musuh terlalu dini, jika tidak, aku akan membunuhmu malam itu. Demikian pula, leluhurmu yang hebat tidak akan hidup sekarang. Sekarang kamu harus tahu bahwa aku cukup baik padamu Feng. Klan, dihadapkan dengan omelan, gigi cangkang Feng Qingcheng menggigit bibir Zunya. Dia menghindari matanya dan tidak berani menatap Tan Yun. Pada saat yang sama, dia merasa sedih karena semua ini bukan yang dia inginkan, tetapi diperintahkan oleh leluhurnya. Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dengan erat, kepalanya tertunduk, dan suaranya seperti nyamuk, dengan harapan yang dalam, Tan Yun, kamu benar-benar tidak menggertakku. Apakah kamu membacanya sendiri? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan gambar memori beku asli mulai berkedip. Feng Qingcheng mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan pemandangan di depan matanya membuat wajahnya yang memikat sangat merah hingga dia bisa berdarah. Dalam gambar, Tan Yun, yang cukup marah, berkata, hari ini Anda mengirimnya ke pintu untuk menemukan penghinaan, dan saya akan membuat Anda sempurna. Kemudian, dia melihat Tan Yun dan merobek ikat pinggang sutra hitam yang melilit dadanya. Adapun dirinya, yang sudah merah, dia dijemput olehnya dan berjalan menuju kamar kerja di lantai 2. Dalam perjalanan, dia kehilangan dirinya sendiri dan ingin mencium Tan Yun berkali-kali. Melihat ini, jantung Feng Qingcheng berdebar kencang, dan pikirannya kacau saat ini. Dia melihat ke bawah dengan gugup, untuk melihat apakah dia tidak membiarkan dirinya kehilangan hal yang paling berharga seperti yang dikatakan Tan Yun. Bab 917. Pada saat ini, Feng Qingcheng menyaksikan dirinya telanjang, dan setelah diletakkan di sofa oleh Tan Yun meraihnya dengan kedua tangan, bagian dadanya yang memalukan. Tan Yun, kamu telah melakukan ini padaku, kamu masih mengatakan kamu tidak menggertakku. Feng Qingcheng berteriak pada Tan Yun dengan air mata menetes. Tan Yun mendengus dingin, jika Anda ingin menegur saya, Anda hanya membaca semua gambar memori sebelum Anda selesai. Feng Qingcheng menahan kesedihan dan kemarahannya dan terus menonton. Dia menemukan bahwa ketika Tan Yun melepaskan tangannya beberapa saat kemudian, dengan lambaian tangannya, gumpalan cairan cian ekstasi Xiaoyao jatuh ke tanah. Ternyata dia menyelamatkanku. Feng Qingcheng bergumam pada dirinya sendiri. Kamu belum terlalu bodoh. Tan Yun berkata dengan mata muram, obat ekstasi Xiaoyao liquid sangat mendominasi. Orang-orang biasa akan tersesat dalam pikiran mereka ketika mereka menciumnya, tetapi ketika Anda tidak tahu sifat obatnya, Anda bahkan menjatuhkan setetes ke dalam gelas anggur. Setelah mengambil setetes, jika Anda tidak benar-benar melakukan hal-hal seperti pria dan wanita, Anda pasti akan mati tiba-tiba. Jika saya tidak menyelamatkan Anda akan mati sejak lama. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk berdiri di sini? Mendengar itu, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan ekspresi rumit. Aku adalah musuhmu,
jadi mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Apakah kamu pikir aku mau? Tan Yun melirik Feng Qingcheng, jika kamu mati dan membuat marah leluhurmu yang hebat, aku khawatir aku akan lebih malang. Feng Qingcheng terdiam, matanya tertuju pada gambar memori lagi. Setelah melihat bahwa dia diselamatkan oleh Tan Yun berpura-pura memiliki air liur, matanya merah, bibirnya menempel di telinganya. Qingcheng kecil, malam musim semi bernilai $1000, ayo. Dan dia pingsan sambil berteriak panik, terhina, dan tak berdaya. Dia melihat Tan Yun meluncur ke bawah sofa batu giok, menyelesaikan jubah ungu, dan membalikkan dirinya di sofa, memegang pedang dengan ujung pedang yang tajam dan dengan lembut menusuk punggung batu gioknya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 3 tetes darah keluar dari luka di punggungnya dan jatuh di sofa, berubah menjadi 3 tetes, jatuh merah. Setelah itu, Tan Yun pergi dengan pedangnya dan meninggalkan 4 baris tulisan di dinding. Gambar memori berakhir di sini. Wow, oh, Feng Qingcheng akhirnya berteriak, dia berjongkok di ruang rahasia, melolong. Pikirannya dapat digambarkan sebagai campuran. Dia senang bahwa kepolosannya yang sebenarnya masih ada. Dia sedih karena setiap inci kulitnya terlihat oleh Tan Yun, dan dia bahkan menyentuhnya. Namun masih ada di hatinya bahwa dia sangat berterima kasih kepada Tan Yun, bersyukur bahwa dia masih seorang pria terhormat dan tidak menghina dirinya sendiri. Tan Yun menghela nafas, Feng Qingcheng, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku selalu mengira kamu berhati ular, tetapi kemudian aku menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Melihat tubuhmu, itu juga merupakan upaya terakhir untuk menyelamatkanmu. Feng Qingcheng menangis dan bengkak matanya yang indah. Dia perlahan berdiri, menatap Tan Yun dengan air mata, dan berkata dengan susah payah, saya mengerti. Di sini, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Tidak dibutuhkan. Tan Yun berkata, kebenaran masalah ini telah menjadi jelas. Ayo pergi. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan leluhurmu. Dengan itu, Tan Yun dan Feng Qingcheng berjalan menuju ruang rahasia. Hanya beberapa langkah, suara Feng Qingcheng datang dari belakang, tunggu. Tan Yunjian mengangkat alisnya sedikit dan melihat kembali ke Feng Qingcheng, yang air matanya masih basah, ada apa? Feng Qingcheng menatap langsung ke arah Tan Yun, jika kamu berani memberitahuku apa yang kamu lihat tentang tubuhku malam itu, aku pasti akan membunuhmu. Tan Yun membuat busur yang menawan, tidakkah menurutmu ancamanmu, pada saat ini, sangat pucat dan lemah. Setelah Tan Yun berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar ruang rahasia, dan pada saat yang sama sebuah suara terdengar, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakannya. Mendengar ini, setelah Feng Qingcheng mengucapkan terima kasih, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata lagi, kamu berhenti. Ada apa denganmu? Tan Yun melihat kembali ke Feng Qingcheng, dan berkata dengan tidak sabar, tolong, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dapatkah itu dilakukan? Oke, tidak apa-apa, kata Feng Qingcheng. Sakit saraf. Tan Yun bergumam, dan tepat setelah dia berbalik dan mengambil langkah, suara Feng Qingcheng terdengar di belakangnya lagi, tunggu sebentar. Aku memberitahumu apa sih? Tan Yun melihat ke belakang dengan tidak senang, disertai dengan aroma tubuh seperti lembah yang dalam, tetapi ketika dia melihat Feng Qingcheng muncul di depannya, menatapnya, dia berkata dengan sepenuh hati. Tan Yun, aku sombong tentang kecantikan, aku tidak kalah dengan wanita manapun, dan aku seperti itu malam itu, kamu masih bisa menahannya, apakah di hatimu aku begitu kurang menggoda daripada Meng Qi dan Xiao? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tipis, tidak peduli ada godaan atau tidak. Di hadapan musuh, terutama musuh sepertimu, aku bisa membunuhmu tanpa berkedip, tapi aku tidak akan pernah menghinamu, prinsip hidupku, Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan membuka simen dan melangkah keluar. Dengan kata-kata Tan Yun yang tertinggal di benaknya, Feng Qingcheng tercengang, dan segera melangkah keluar. Qingcheng, kenapa kamu menangis? Apakah Tan Yun menggertakmu? Feng Yun bertanya dengan cepat, menatap Feng Qingcheng dengan mata merah. Gaosu, dia tidak menggertakku. Feng Qingcheng berkata, dia baru saja menunjukkan kepada saya gambar memori tahun ini. Saya salah paham. Saya tidak kehilangan kepolosan saya. Dan Gaozu, sebenarnya, malam itu Tan Yun menggunakan teknik pupil untuk mengendalikanku, dan belajar dari mulutku, rencanamu. Mendengar itu, Feng Yun tersipu, dan ketika dia menemukan Tan Yun menatapnya,
Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Oh, setelah waktu yang lama, Feng Yun menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan getir, orang tua itu selalu berpikir bahwa semuanya terkendali, dan baru sekarang saya mengetahui bahwa dia dipermainkan oleh Sekte Master Tan. Feng Yun mengesampingkan senyumnya dan menatap Tan Yun, mari kita bicarakan, apa yang akan kamu lakukan dengan anggota keluarga Feng di sekte itu. Namun, Feng Yun dan Feng Qingcheng tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Tan Yun selanjutnya. Feng tua, aku akan memberimu dua pilihan untuk kamu pertimbangkan. Tan Yun berkata, demi kamu menjaga kedua tunanganku. Pertama, kamu sekarang akan segera memimpin anggota keluarga Feng kamu untuk meninggalkan Huang Fusengsong. Saya dapat berasumsi bahwa Anda belum pernah muncul di Huang Fusengsong. Jika Anda berani memanggil sekte saya di masa depan, Tan Yun akan melakukan apa yang saya katakan, tidak peduli ujung dunia, saya akan membiarkan Anda ayam dan anjing Feng tidak tinggal. Kedua, jika kamu merasa pergi sekarang tidak damai di luar, maka kamu juga bisa pergi ketika klan kami mencapai kedamaian. Sebelum kamu pergi, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan berperilaku baik dan tidak menimbulkan masalah. Saya telah melakukan yang terbaik untuk Anda Feng Clan, Anda dapat membuat keputusan sekarang. Setelah mendengar ini, tubuh tua Feng Yun bergetar, dan berkata dengan gemetar, Sekte Master Tan, Tan. Apakah Anda benar-benar setuju dengan kami untuk pergi? Apa yang saya katakan selalu diperhitungkan. Tan Yun mengangguk. Feng Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk dan berkata, terima kasih, Master Sekte Tan Haihan, yang lama berjanji bahwa setelah kembali ke keluarga, dia akan menjelaskan kepada putraku bahwa bahkan jika kita bukan teman di masa depan, kita akan tidak menjadi musuh. Orang tua itu memutuskan untuk pergi. Bab 918, kebenaran terungkap. 4 jam kemudian, matahari menghadap ke barat. Feng Yun, Feng Qingcheng, dan 11 leluhur asli dari formasi, mengganti pakaian leluhur mereka saat ini di bawah pintu keluar misteri Huangfu, di atas rumput yang rimbun. Di belakang mereka, masih ada ribuan murid, para pemimpin senior dan murid dari formasi asli. Orang-orang ini semuanya adalah orang Feng. Tan Yun memandang Song Huixin, yang menjaga pintu keluar alam rahasia, dan memerintahkan, buka pintu alam rahasia dan biarkan mereka pergi. Itu tuannya. Setelah Song Huixin menerima pesanan, dia membuka pintu ke alam rahasia. Ang melihat ke pintu rahasia yang terbuka di langit. Pada saat ini, Feng Yun, Feng Qingcheng dan yang lainnya merasa lega. Sebelumnya, mereka masih waspada terhadap Tan Yun apakah mereka akan kembali, tetapi sekarang tampaknya Tan Yunguo benar-benar ingin membiarkan dirinya dan orang lain pergi. Pada saat ini, Feng Yun diam-diam bersukacita, tetapi untungnya dia membantu Tan Yun 10 tahun yang lalu sehingga Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao tidak dibunuh oleh Tan Taeyu. Dia tahu bahwa Tan Yun, terlepas dari kata-katanya, jelas bukan orang baik. Jika dia tidak menyelamatkan kedua putrinya sendirian, aku khawatir dia dan anggota Feng dari seluruh sekte Sage Huangfu akan menjadi mayat yang dingin. Feng Yun membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, berkata dengan tulus, jika Master Sekte Tan tidak ingin tinggal di Huangfu Sengzong lagi, pintu keluarga Feng saya akan dibukakan untuk Anda kapan saja. Tan Yun tersenyum tipis, sama-sama, jika klan Feng tidak memiliki tempat tinggal, Huangfu Sengzong saya akan menyambut Anda kembali kapan saja. Feng Yun tersenyum tidak setuju, lalu kita bertekad, dan lelaki tua itu dan yang lainnya akan mengucapkan selamat tinggal, berharap Huangfu Sengzong dapat selamat dari krisis ini. Setelah itu, Feng Yun mengorbankan perahu roh, biarkan semua orang naik perahu roh, kendalikan perahu roh, dan terbang keluar dari alam rahasia. Detik berikutnya, Feng Qingcheng menyapu naik dan turun dari perahu, sudut rok terbang, berdiri di udara di pintu alam rahasia, menatap Tan Yun, dengan warna kompleks di matanya yang indah. Segera, suara Feng Qingcheng yang manis dan sulit diatur terdengar dari benak Tan Yun, kamu adalah pria pertama yang melihat tubuh wanita ini, kamu tidak bisa mati tanpa izin wanita ini. Setelah itu, Feng Qingcheng menghilang di pintu alam rahasia. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan. Yuner, apakah kita membiarkan mereka pergi seperti ini? Tan Tailong sangat tidak mau. Paman kakek, orang tidak berdiri tanpa kepercayaan. Karena Yuner berkata untuk membiarkan mereka pergi, bahkan jika mereka kembali di masa depan, Yuner masih akan membiarkan mereka pergi. Tan Yun memandang Tan Tailong dan berkata, ngomong-ngomong,
Kalau bukan Feng Yun, aku khawatir kakekku telah membunuh Mengga dan Xiao. Kebaikan ini seberat gunung di hati Yuner, dan itu harus dibayar kembali. Sekarang bantuan telah dibayarkan, jika kita bertemu lain kali, kita masih akan bermusuhan, Yuner tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengar ini, Tan Tailong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Poin bagus. Paman, Yuner memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu ingin mengunjungi Xianer dengan kakekmu, Yuner akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Tan Yun dan Tan Tailong mengucapkan selamat tinggal, mereka melewati barisan teleportasi raksasa di Gua Danau dan mencapai Aula Tiangong di atas gunung kuno Huangfu. Ketika Tan Taiyu melihat kembalinya Tan Yun, dia tidak sabar untuk mengatakan, Yuner, beritahu kakekmu, apa maksudmu Xuan Zong akan kembali. Kakek, ini cerita yang panjang. Ayo pergi ke Xianer sekarang, dan kemudian Yuner akan memberitahumu lebih detail. Kata Tan Yun. Bagus. Tan Taiyu dengan cepat setuju, memegang tangan Tan Yun, dan setelah berjalan keluar dari istana, dia mengorbankan perahu roh. Setelah Tan Yun naik ke Lingsu, dia juga memanggil Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao. Setelah itu, Tan Taiyu mengendalikan perahu roh dan terbang menuju lembah peri Xianer dari Tantai. Di kapal roh, setelah Tan Yun memanggil kedua putrinya ke ruang pelatihan, putri kedua menemukan bahwa Tan Yun sepertinya ingin berbicara tetapi berhenti, jadi dia bertanya pada Tan Yun apa yang terjadi. Selanjutnya, Tan Yun memberitahu Tantai Xuanzong, sedini 40 tahun yang lalu, tentang dirinya sebagai menantu laki-lakinya, dan sebelum kematian Tantai Xuanzong, dia memberitahu kedua putrinya tentang Tantai Xuaner yang dipercayakan kepadanya. Tan Yun memberitahu putri kedua bahwa jika Tantai Xianer tidak berniat padanya, dia tidak akan menikahinya. Setelah Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao terdiam lama, Mu Mengging memimpin untuk memecah ketenangan. Tan Yun, Xianer kehilangan ibunya di usianya yang masih muda, pengalamannya sama dengan Xiao dan aku. Tuan Sekte Lama memperlakukanmu sebagai milikmu sendiri. Kamu seharusnya tidak mengecewakan Xianer. Demikian pula, jika Xianer tidak berniat padamu, maka kamu bisa menjadi saudara dan saudari di masa depan. Jika dia milikmu, Sister Xiao dan aku tidak akan keberatan. Adapun Sister Yukin, kami juga akan membantumu menjelaskan. Singkatnya, kita tidak boleh mendinginkan jiwa Master Sekte Lama dan hati ayah Master Sekte Lama. Mendengar ini, Tan Yun memeluk kedua putrinya dengan lembut, terima kasih atas pengertianmu. Hah? Zhong Wu Xiao melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, mencibir mulut ceri kecilnya dan berpura-pura marah. Tan Yun, jujur saja, Tantai Xianer terlihat sangat cantik, dan lagi di hadapanmu ketika orang saling berhadapan, Anda bisa tahu dari penampilannya yang menakutkan di antara penonton bahwa dia 80% tertarik pada Anda. Ketika kamu datang, jangan punya cinta baru, lupakan saja. Zhong Wu Xiao tiba-tiba membuka matanya yang indah, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah terangnya dengan dominan. Zhong Wu Xiao sangat mempesona, mendorong Tan Yun menjauh, dan menatap Tan Yun dengan tatapan kosong, dan berkata, kakakmu sedang menonton. Lengan kananmu masih terluka. Tan Yun tersenyum, melihat apa yang salah. Cepat atau lambat aku ingin membiarkanmu bersama, kau tahu. Hantu warna besar. Mu Meng menamparkan Tan Yun dengan kakinya, lalu mengambil Zhong Wu Xiao dan berjalan menuju ruang latihan. Sister Xiao, abaikan dia. Iya, Zhong Wu Xiao menarikan tinju harum ke arah Tan Yun, lalu meninggalkan ruang latihan bersama Mu Meng. Tan Yun menatap punggung wanita kedua, dengan sedikit permintaan maaf di pupil bintangnya. Meskipun normal bagi istri dan selir untuk berkelompok di benua hukuman surgawi, di hati Tan Yun, dia masih merasa kasihan pada kedua putrinya. Bintang-bintang berkabut, bulan berkabut, dan langit malam diterangi oleh kembang api kecil. Di lembah peri Tantai yang dipenuhi aura dan bunga berkabut, menara suci ruang dan waktu master kelas menengah menjulang. Sejak Tantai Xuanzong dimakamkan 10 tahun yang lalu, Tantai Xianer berpikir lagi bahwa Tan Yun, yang diam-diam dia janjikan, adalah pembunuh ayahnya. Dia putus asa dan menggunakan retret untuk membuat dirinya mati rasa. Pada saat Tan Yun dan Tan Yun berada di atas kapal roh, Tan Taiyu terbang menuruni lembah peri, boom. Mengejutkan lembah peri. Tan Yun, bayar kembali nyawa ayahku. Seiring dengan suara wanita yang penuh dengan niat membunuh tanpa akhir, seorang Tantai Xianer yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, memancarkan aura 8 kali lipat dari Divine Vein Realm,
membawa pedang untuk membunuh Tan Yun di perahu roh. Xianer, berhenti. Tan Taiyu buru-buru berkata, Yuner, jika kamu tidak membunuh ayahmu, itu salah paham. Xianer Tan Taiyu memegang pedang, terbang di atas perahu roh, menatap Tan Taiyu dengan air mata, dan berkata dengan gemetar, kakek, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Itu adalah Tuoba Lin, pangeran dinasti Tuoba saat ini, Yuner dari Yi Rongcheng. Tan Taiyu dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat ini, Tan Yun melihat ke depannya, dengan wajah Xianer Tan Taiyu yang familiar dan agak asing ini, warna yang menakjubkan melintas di matanya, dan segera, dia digantikan oleh kesusahan. Dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, Tan Taiyu Xianer kurus. Retakan, pedang terbang di tangan Tan Taiyu Xianer jatuh di perahu roh, dan dia bergegas ke pelukan Tan Yun, memegang erat-erat Tan Yun, menangis. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu, Dot Wu. Maaf, aku seharusnya sepertimu Mengki dan yang lainnya. Aku yakin kamu bukan pembunuhnya, tapi aku meragukanmu. Bab 919, Keberuntungan membuat orang. Jangan menangis. Tangan kiri Tan Yun menepuk lembut bahu harum Tan Taiyu Xianer yang gemetar karena menangis. Ketika Tan Yun sedang dalam perjalanan ke Tan Taiyu Immortal Valley, dia memasuki lantai 8 pagoda suci yang indah selama 2 menit, yang setara dengan lebih dari 2 hari di luar. Pada saat ini, lengan kanannya telah sembuh. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan Tan Taiyu memasuki lantai 5 dan tinggal selama 3 jam, yang setara dengan hari ke-26 dunia luar. Pada saat ini, cederanya juga telah pulih. Ya, Tan Taiyu Xianer menganggukkan kepalanya, dan setelah meninggalkan lengan Tan Yun dengan malu-malu, wajahnya berubah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tan Yun, di mana Tuoba Lin? Apakah kamu menangkapnya? Dibunuh. Apakah dia? Tidak. Tan Yun meminta maaf, orang ini sangat licik, dan dia melarikan diri. Xianer, jangan khawatir, suatu hari, aku akan membawa orang untuk pertumpahan darah keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba dan membalas dendam penguasa lama. Tan Taiyu Xianer menekan amarahnya dan mengangguk berat. Xianer, sebelum Master Sekte lama meninggal, aku punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu. Tan Yun berkata, sekarang saya akan menyingkat gambar memori untuk Anda. Tan Taiyu Xianer meneteskan air mata. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kehampaan itu seperti riak air, embusan kekuatan spiritual mengembun dari kehampaan menjadi gambar memori yang jelas. Dalam video, di atas puncak berkabut pegunungan Tianpu, jiwa sisa Tan Taiyu Xuanzong yang berkabut, seolah-olah kehabisan seluruh kekuatannya, memandang ke arah Huang Fu Shengzong, seolah-olah melihat Tan Taiyu Xianer di lembah peri. Xianer, maafkan aku, ayah tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjagamu lagi. Dengarkan ayah, menikahlah dengan Yuner, dan biarkan Yuner menjagamu selamanya. Jika kamu menikahi Yuner, ayah akan lega. Xianer, jangan sedih, setiap orang memiliki nomor tertentu, hidup dan mati, bagaimana kita bisa memanggilnya? Ayah mencintaimu, bayi perempuanku. Tan Taiyu Xianer memandang ayah dalam gambar memori. Dia berlutut di tanah, air matanya menetes. Ayah, putriku juga mencintaimu. Tan Taiyu Xianer dalam kesedihan dan kesedihan. Pada saat ini, Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao yang hadir juga meneteskan air mata. Dari kata-kata pendek Tan Taiyu Xuanzong, mereka merasakan arti sebenarnya dari cinta ayah mereka. Sementara Tan Taiyu menatap putranya dalam gambar memori, air matanya yang berlumpur pecah dan menetes. Xianer, jangan terlalu sedih, Master Sekte lama sudah hidup sekarang, menurut waktu, dia seharusnya berusia 10 tahun sekarang. Setelah Tan Yun membantu Tan Taiyu Xianer, dia menghibur, tidak akan terlalu lama. Tuan tua akan kembali. Tan Yun, apakah itu benar? Tan Taiyu Xianer berkata sambil menangis, akankah ayahku benar-benar kembali ke Huang Fu Saint Sek di kehidupan selanjutnya? Iya, tentu saja itu benar. Tan Yun berkata, Tan Taiyu memberi Tan Yun ekspresi kesepian di matanya, Yuner, kakek tahu bahwa kamu menghibur Xianer. Jiwa sisa Xuanzong tidak bisa masuk sama sekali. Terowongan reinkarnasi. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, kakek, Yuner tidak berbohong kepada Xianer. Apakah Yuner mengetahui beberapa larangan dan membantu Sovereign lama bereinkarnasi? Tan Taiyu mendengar kata-kata itu, dan kegembiraannya luar biasa. Dia melangkah maju untuk meraih Tan Yun dan tertawa bahagia.
10 tahun, ini pertama kalinya dia tertawa. Baginya, putranya dapat kembali dari reinkarnasi, meskipun putranya memiliki orang tua lain, tetapi baginya, ini bukan apa-apa. Selama Anda dapat melihat akhirat putra Anda, ini sudah cukup. Setelah tertawa, Tan Taiyu berbalik dan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Mumeng. Maaf, aku salah menyalahkanmu dan memukulmu. Jangan salahkan dirimu, itu bukan salahmu. Mumeng dengan arogan membantu Tan Taiyu berdiri. Terima kasih. Setelah Tan Taiyu berbicara dengan tulus, dia memandang Tantai Xianer dan berkata, Xianer, permintaan terakhir ayahmu, kamu juga telah mendengarnya. Kamu dapat berbicara dengan Yuner sendirian sekarang. Iya, Tantai Xianer mengangguk malu-malu, berbalik dengan detak jantung yang cepat, dan berjalan menuju menara suci ruang dan waktu. Pergi. Mumeng mendorong Tan Yun. Setelah Tan Yun mengangguk, mengikuti Tantai Xianer ke menara suci dan datang ke kamar kerja. Tantai Xianer tiba-tiba menatap Tan Yun sambil tersenyum dan menangis. Kamu hanya menunjukkan gambar ingatan ayahku yang memintaku untuk menikahimu, dan tidak ada yang lain. Saya pikir yang lain harus menjadi ayah, yang sangat menuntut Anda sebelum dia meninggal, jadi Anda setuju untuk menikah dengan saya, kan? Dan kau sengaja menyimpan gambar kenangan ini dariku, hanya karena takut menyakiti hatiku, kan? Tan Yun terdiam beberapa saat, mengangguk dan berkata, ya. Aku tahu kamu bahkan tidak akan berbohong untuk membuat gadis-gadis bahagia. Tantai Xianer melewati sentuhan kehilangan di matanya yang indah. Xianer, Tan Yun baru saja membuka mulutnya dan dipotong oleh Tantai Xianer. Kamu menatapku dan mengatakan yang sebenarnya, apakah aku cantik? Cantik-cantik. Tan Yun mengatakan yang sebenarnya. Itu. Tantai Xianer mengerutkan bibir merah terangnya dan sedikit mengangkat kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku? Saya suka itu. Tan Yun mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan tanpa ragu-ragu. Sejak dia berjanji kepada Tantai Xuanzong untuk menikahi Tantai Xianer, dia memutuskan untuk tidak menyakiti Tantai Xianer lagi. Anda berbohong. Tantai Xianer menatap Tan Yun dan berkata. Ketika Tan Yun terkejut, Tantai Xianer berkata lagi, aku mengenalmu. Ini adalah pertama kalinya aku muncul di depanmu sebagai seorang putri. Kamu bilang aku cantik, dan aku percaya, karena aku sudah cantik. Namun, kamu mengatakan kamu menyukaiku, aku tidak percaya sama sekali. Apakah ini ungkapan yang sudah kamu pikirkan? Tan Yun tersenyum pahit, Nona Xianer pintar es dan salju. Xianer Tantai memandang Tan Yun dan tersenyum Ying-Yingli, coba tebak, aku tahu kamu tidak menyukaiku, akankah aku tetap menikahimu? Tidak, Tan Yun berkata, karena kamu tidak menyukaiku. Tantai Xianer tidak menjawab secara langsung. Dia jatuh ke dalam ingatan pada saat ini, dan berkata setelah waktu yang lama, saya akan menceritakan sebuah kisah, kisah keberuntungan dan keberuntungan. 30 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi murid pintu peri, ayah saya datang kepada saya dan berkata untuk memperkenalkan saya seorang suami. Ketika saya mendengar nama suami saya diperkenalkan, saya menangis, membuat keributan, dan menjadi marah. Saya membenci ayah. Karena dia ingin mengawinkan mutiara di telapak tangannya dengan seorang pria dengan 2 tunangan. Ketika ayah melihat bahwa saya tidak setuju, dia mengatakan betapa baiknya dia. Saya masih tidak bisa melupakan ayah. Ketika saya menyebut dia, mata itu penuh dengan persetujuan yang mendalam. Tatapan seperti itu adalah yang terkuat yang saya lihat ayah. Sekali, dan hanya sekali. Di bawah penentangan saya yang kuat, meskipun ayah saya pucat dan gemetar karena marah, itu adalah pertama kalinya saya melihat ayah saya benar-benar marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya karena saya tahu bahwa dia mencintai saya dan dia tidak tahan untuk memaksa saya, terlalu banyak. Petik 2. Saya menangis dan berjanji untuk mencoba berhubungan dengan pria di mulutnya. Pada akhirnya, wanita itu menyamar sebagai pria dan datang ke jalur jasa pria itu. Ketika saya terus berhubungan dengan pria itu, kami akhirnya memanggil saudara laki-laki itu, dan dia berada di luar rahasia jasa, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan musuh dan melindungi saya. Kemudian, dalam kontak dengannya selama lebih dari 30 tahun, saya jatuh ke dalam pesona pribadinya, dan saya hampir tidak bisa melepaskan diri sampai hari ini. Setelah jeda, Tantai Xianer menatap Tan Yun, aku tahu kepribadiannya, dia memiliki prinsip hidup, dan dia jelas bukan orang yang akan tergerak oleh pemandangan wanita cantik. Namun, saya, Tantai Xianer, dipaksa oleh ayah saya untuk tidak berdaya,
jadi saya bertemu dan mengenal satu sama lain sampai saya jatuh cinta padanya. Karena aku sedang jatuh cinta, aku tidak ragu-ragu, aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekelilingnya. Tan Yun, katakan padaku, aku Tantai Xianer, maukah kamu melepaskan pernikahan keberuntungan ini? Bab 920 Jin Klan dikirim. Begitu kata-kata itu jatuh, Tantai Xianer tersenyum, dan setetes kristal jatuh dari kulitnya yang bisa dihancurkan oleh bom. Tan Yun maju selangkah, dengan lembut memegang wajah Tantai Xianer dengan kedua tangannya, dan berkata dengan tulus, beri aku waktu untuk benar-benar jatuh cinta padamu, oke? Iya, Tantai Xianer mengangguk berat dan memeluk Tan Yun dengan erat. Tan Yun memejamkan mata, dan memeluk Xianer Tantai. Setelah beberapa saat, Tantai Yu melihat Tantai Xianer dan Tan Yun Jin sebagai seorang anak dan perempuan, dan berjalan keluar dari gerbang berdampingan. Dia menyapanya dan berkata sambil tersenyum, Xianer, bagaimana diskusi pernikahanmu? Kakek, aku sudah membicarakan ini dengan Tan Yun, kamu tidak perlu khawatir lagi. Tantai Xianer tersenyum. Tantai Yu terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata, oke, kakek tidak khawatir tentang itu. Ketika Tantai Xianer datang ke Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao selangkah demi selangkah dan ingin berbicara meminta maaf, Mu Mengyao mengambil tangan giok Tantai Xianer dan berbisik, Saudari Xianer, Tan Yun He memberitahuku dan Xiao tentang masalah sebelum datang ke sini. Xiao dan aku bersedia menjadi keluarga dan saudara perempuan denganmu di masa depan. Tantai Xianer mengangguk malu-malu, terima kasih dua saudara perempuan. Kemudian, Tantai Xianer bertanya kepada Tantai Yu tentang situasi Zhongmen saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun telah kembali untuk memadamkan perselisihan sipil, dia melihat kembali ke Tan Yun yang tersenyum, matanya penuh dengan pemujaan. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa Tuoba Yingying telah menjadi wakil raja dan bahwa Tan Yun telah membentuk garis ke-11 dari keluarga Orc. Ketika dia mendengar bahwa Tan Yun telah membunuh semua leluhur dan kepala gerbang suci setelah membunuh 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa binatang, jiwa kuno, jiwa suci, pil, jimat, dan instrumen. Ketika dia bahagia, dia khawatir tentang situasi Huang Fu Shengzong untuk Tan Yun. Dia tahu bahwa, terlepas dari leluhur besar ras Orc, kera iblis pembunuh surga memiliki kekuatan peringkat ke-8, 10 Vena lainnya sekarang tidak memiliki kekuatan di alam para dewa. Tidak hanya dia khawatir, tetapi juga Tantai Yu, Xiao, dan Mengyao. Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada beberapa orang, jangan khawatir, ketika Sunan Po kembali ke sekte, saya akan memperkuat pertahanan kekuatan alam rahasia. Pada saat itu, klan Jin yang kuat akan menyerang selama 10 atau 8 tahun, tanpa putus. Selama periode ini, saya akan berlatih retret, dan ketika saya meninggalkan Bea Cukai, itu akan menjadi waktu untuk menghancurkan klan emas. Pada saat yang sama, puncak tebing berada di luar pegunungan Tianpu. Di bawah langit berbintang yang luas, bayangan emas terlihat samar-samar. Setelah terbang ke rumah gua seperti puncak tebing yang tajam, dia berubah menjadi pria berjubah emas. Pada saat ini, di gua besar, 80 pria kuat yang duduk bersila berdiri. Seorang lelaki tua di kepala, terlihat sangat mirip dengan Jin Sunzi yang sudah mati, patriark klan Jin. Orang ini adalah Jin Xuanzi, saudara kedua Jin Xuanzi, dan dia lebih kejam dari Jin Suzi. Di antara 79 orang di belakang Jin Xuanzi, ada pria tampan dan wanita cantik, wanita parubaya, wanita cantik, dan orang tua. Mereka berbeda dalam usia, tetapi mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di ranah dewa, ditambah pria berjubah emas yang terbang ke rumah gua dari atas, total 80 ranah dewa yang kuat. Beberapa jam yang lalu, setelah Jin Xuanzi mengetahui kematian Jin Suzi melalui lampu kehidupan yang padam, ia menjadi patriark klan Jin. Tidak ada yang memiliki pendapat tentang ini, bukan hanya karena Jin Xuanzi adalah adik laki-laki dari patriark, tetapi yang lebih penting, dia juga merupakan kekuatan besar di domain. Selain itu, di kedalaman gua ini terdapat lorong menuju badan puncak tebing. Di gunung, ada lebih dari 100.000 anak emas. Xiang Feng, bagaimana situasinya dengan Huang Fu Shengzong sekarang? Jin Xuanzi bertanya, melihat pria berjubah emas yang terbang ke dalam gua. Pria berjubah emas itu bernama Jin Xiang Feng, tetua kedua dari klan Jin, dan Jin Xiang Hai yang dieksekusi oleh Tan Yun adalah saudaranya. Pria berjubah emas berkata dengan jujur, kembali ke patriark,
bawahannya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota Tian Caifang di kaki gunung Huangfu Sengsong. Bawahan berpikir bahwa Huangfu Sengsong sedang mengevakuasi kerumunan dan bersiap untuk menghadapi musuh. Juga, aku kehilangan kontak dengan kakak tertuaku. Jin Xiangfeng berkata dengan ekspresi sedih, saya menduga bahwa kakak laki-laki tertua dan patriark tua telah mengalami kecelakaan bersama. Patriark memerintahkan serangan. Pada saat ini, 79 tetua klan Jin, dengan mata galak, bergema satu demi satu. Patriark, beri perintah. Kami ingin pertumpahan darah Huangfu Sengsong, untuk membalas patriark tua dan tetua agung. Bunuh. Patriark, kamu bisa memesan. Mendengar ini, Jin Xuanzi tampak galak, dan berkata dengan keras, oke. Sekarang, bawa anak-anak keluarga dan serang Huangfu Sengsong dengan patriark. Pada siang hari berikutnya, ranah rahasia Huangfu keluar. Setelah pintu rahasia dibuka, Sunanpo terbang ke alam rahasia Huangfu, dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, Master Sekte, bawahan Anda telah memberitahu Long Aotian sesuai dengan instruksi Anda. Long Aotian sekarang telah mendendanya selama 30 tahun terakhir, tahun saya memberitahu penguasa lain tentang pegunungan. Iya, Tan Yun mengangguk puas, siap memperkuat pertahanan pintu rahasia. Hari ini, saya mengetahui bahwa Patriark Utama telah melakukan pekerjaan dengan baik dan memperkuat pertahanan dunia rahasia. Oleh karena itu, Tan Taiyu, Tan Tailong, leluhur penegak hukum dan organisasi Tianpuan, organisasi pembunuhan yang kuat, serta tingkat tinggi dari semua lini, siap untuk melihat gaya Tan Cloud. Paman, buka pintu dunia rahasia terlarang formasi pertahanan. Tan Yun berkata, melihat ke samping ke arah Tan Tailong. Itu adalah Master Sekte. Cincin semesta melintas di antara jari-jari Tan Tailong, dan dua token hitam berbentuk bulan sabit terbang keluar, naik ke udara, dan tertanam di dua pintu terbuka dari alam rahasia. Dalam sekejap, dua pintu imajiner dan misterius yang setinggi ribuan kaki telah menjadi pintu raksasa yang substansial dari kenyataan yang encer. Boom! Ada suara keras di kehampaan, dan segera, dua pintu gelap dari alam rahasia mulai perlahan menutup ke arah tengah. Setelah beberapa saat, ketika akan ditutup, susunan pola fluoresen yang padat dan samar muncul di pintu rahasia yang gelap. Formasi ini seolah menjadi hidup, merayap perlahan, dan di tengah jutaan formasi tersebut terdapat alur berdiameter 3 kaki. Alur tersebut merupakan mata dan pusat dari formasi. Permukaan mata arai diselimuti oleh lapisan tirai tipis, dan samar-samar terlihat bahwa ada potongan batu roh terbaik di mata arai. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa bagian dalam mata disempurnakan menjadi ruang dan waktu biji sesawi oleh leluhur, dan area sebenarnya dari batu roh kelas atas mencapai 300 meter. Hu Tan Yun menggunakan benda itu dari udara, dan segera, potongan-potongan batu roh terbaik mengalir keluar seperti semburan dari mata, dan menumpuk seperti gunung di belakang Tan Yun. Saat batu roh di mata diambil oleh Tan Yun, segera, pola menggeliat di pintu rahasia yang tertutup kehilangan lingkaran cahayanya dan dilarang. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, selanjutnya, semua orang diam. Bawahan, murid mematuhi perintah. Setelah semua orang menjawab, mereka semua berkonsentrasi dan menahan napas, tidak berani mengganggu Tan Yun.